mempresentasikan makalah yang berjudul Evolusi. Evolusi. Evolusi adalah suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama, sehingga terbentuk spesies baru. Sedangkan menurut ilmu biologi, evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Di mana evolusi mencakup dua peristiwa, yaitu yang pertama, evolusi anorganik merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi berdasarkan fakta dan penalaran teoris. Yang kedua adalah evolusi organik atau evolusi biologis, merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. Selanjutnya, mengenai teori evolusi sebelum Darwin. Yang pertama, teori fixisme, di mana teori ini meyakini adanya aneka ragam spesies makhluk yang bersifat independen. Artinya, manusia berasal dari makhluk dan seluruhnya binatang yang lain juga bersifat dari spesies mereka masing-masing. Yang kedua merupakan transformasinya, beranggapan bahwa penciptaan spesies-spesies yang ada sekarang ini berasal dari makhluk dan spesies-spesies berbeda. Para ilmuwan berkeyakinan bahwa teori evolusi alam natural paling tidak sesuai dengan masa para filosof Yunani. Jadi evolusi pada makhluk hidup terjadi antara lain karena adanya pertama variasi genetik dan terjadi oleh sebab utama. Pertama adanya mutasi gen, di mana mutasi gen menyebabkan penyimpangan sifat-sifat individu dari sifat yang normal, dan ada juga yang dipengaruhi oleh faktor dalam di mana mempunyai dua sifat, yaitu pertama jarang sekali terjadi sebab tidak setiap rekombinasi gen menyebabkan mutasi. Kedua, kebanyakan tidak menguntungkan, tapi walau begitu mutasi ini tetap merupakan salah satu mekanisme evolusi yang sangat penting. Mutasi bisa mendapatkan angka yang besar karena satu, setiap gamet mengandung beribu-ribu gen. Dua, setiap individu mampu menghasilkan beribu-ribu hingga berjuta-juta gen dalam satu generasi. Yang ketiga, jumlah generasi yang dihasilkan oleh suatu spesies selama kurun waktu spesies itu ada banyak sekali. Berikut adalah contoh-contoh datanya. Yang pertama, angka laju mutasi per gen sama dengan 1:100.000. Kedua, jumlah gen dalam satu individu yang mampu bermutasi sama dengan 1000. Dan ketiga, perbandingan mutasi yang menguntungkan dengan merugikan sama dengan 1000. Keempat, jumlah populasi setiap generasi adalah sama dengan 200 juta. Kelima, jumlah generasi selama spesies itu adalah 5000, di mana ada 3 fakta penting yang muncul pada peristiwa mutasi, yaitu yang pertama, mutasi muncul secara perlahan-lahan dan tidak diarahkan oleh. Yang kedua, mutasi dapat terjadi lagi karena muatan. Dan yang ketiga, pada umumnya merugikan organisme yang mengalaminya. Selanjutnya mengenai frekuensi gen dalam populasi, di mana frekuensi gen ada perbandingan antara gen yang satu dengan gen lainnya di dalam suatu populasi mempunyai gen dominan A dan resiva. Kedua gen tersebut sama-sama adanya hukum Hartley-Weinberg, di mana nama lengkapnya Godfrey Charlotte Hartley adalah seorang ahli matematika Inggris dan Weinberg adalah seorang dokter dari Jerman. Hukumnya menyatakan bahwa frekuensi gen dan genotip dalam suatu populasi akan berbeda dengan keadaan yang konstan dari generasi ke generasi apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Genotip yang memiliki visibilitas dan fertilitas yang sama. Kedua, perkawinan antara genotip yang terjadi secara acak. Ketiga, tidak ada dari gen satu ke gen lainnya atau sebaliknya. Keempat, populasi harus cukup besar. Kelima, tidak terjadi migrasi dan populasi. Dan keenam, tidak terjadi alam. Selanjutnya, perbandingan frekuensi gen, di mana ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan frekuensi gen, yaitu yang pertama, perkawinan secara acak, yang kedua, migrasi, yang ketiga adalah hanyutan genetik, dan yang keempat, rekombinasi, dan yang terakhir, perubahan alam sekitar. Selanjutnya, teori seleksi alam, di mana teori ini bersandar pada 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, pada setiap generasi dihasilkan anak-anak yang luar biasa berlebih jumlahnya, lebih banyak daripada saat yang didapat didukung oleh sumber-sumber yang terbatas. Saat kedua, terjadi variasi yang diwariskan dalam populasi anak yang terlalu besar itu. Yang ketiga, terjadi kompetisi demi keseintasan yang menyebabkan variasi-variasi yang beradaptasi dengan lebih baik terhadap lingkungan tertentu yang akan berhasil dan menghasilkan keturunan yang mewakili sifat-sifat adaptif tersebut.
Materi mengenai spesiasi, di mana spesies merupakan proses pembentukan spesies baru dan berbeda dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural dalam kerangka evolusi, di mana ada beberapa syarat terjadi spesies, yaitu yang pertama adanya perubahan lingkungan, kedua adanya relung yang kosong, ketiga adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme, selanjutnya yaitu proses spesies. Mengenai isolasi geografis, di mana mayoritas para ahli biologis berpendapat bahwa faktor alam dalam proses spesiasi adalah pemisahan geografis, karena selama ini populasi dari spesies yang sama dalam hubungan langsung maupun tidak langsung gene flow masih dapat terjadi, meskipun berbagai populasi di dalam sistem dapat menyimpang di dalam beberapa sifat sehingga menyebabkan variasi intraspesies. Perubahan waktu yang terjadi pada isolasi geografis menyebabkan terjadinya isolasi reproduktif sehingga menghasilkan dua spesies yang berbeda. Pertama, proses spesiasi simpati yang di mana menurut Campbell dan kawan-kawan dalam spesies simpatik, spesies baru muncul di dalam lingkungan hidup populasi tertentu. Selanjutnya, isolasi sementara atau temporal, di mana dua spesies yang kawin pada waktu yang berbeda gametnya tidak akan pernah mencampur. Kemudian ada juga isolasi mekanik, di mana apabila perbedaan struktural di antara dua populasi yang sangat berdekatan menyebabkan terhalangnya perkawinan antar spesies, maka di antara kedua populasi tersebut tidak menjadi gene flow. Selanjutnya, isolasi genetis, di mana isolasi ini menghalangi terjadinya fertilisasi akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda antara dua sel gamet. Yang kedua yaitu isolasi setelah perkawinan, di mana mekanisme ini dapat terjadi melalui kematian zigot, perusakan hibrid, dan sterilisasi hibrid. Selanjutnya, mengenai bukti-bukti terjadinya evolusi, di mana dapat dilihat beberapa petunjuk adanya evolusi, yaitu peninggalan fosil berbagai lapisan batuan bumi, anatomi perbandingan, adanya alat-alat tubuh yang tersisa, bukti biografi, peristiwa domestikal, perbandingan fisiologi, embriologi, perbandingan variasi antara individu dalam satu keturunannya, perbandingan genetik, petunjukan secara biokimia, dan bukti molekuler. Ada beberapa fakta yang dapat digunakan sebagai petunjuk, yaitu pertama, anatomi perbandingan, di mana organ-organ fungsional pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama homologi, di mana homologi ada dua organ yang mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda, tapi kedua organ tersebut memiliki bentuk dasar yang sama. Keduanya yaitu analogi, di mana analogi adalah dua organ yang mempunyai bentuk dasar yang berbeda, tetapi akibat peristiwa evolusi konvergen menjadikan organ tersebut mempunyai fungsi yang sama. Selanjutnya yang kedua yaitu embriologi, perbandingan di mana hewan-hewan dan manusia menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Satu, sifat umum muncul sebelum sifat-sifat yang khusus. Yang kedua, perkembangan juga dimulai dari yang umum kemudian menunjukkan perkembangan yang khusus. Yang ketiga, bentuk embrio dari berbagai makhluk hidup sampai serupa tetapi pada tahap dewasa menunjukkan perbedaan yang selanjutnya yaitu fisiologi perbandingan, yang pada umumnya ditemukan persamaan proses fisiologi antara berbagai makhluk hidup, misalnya dalam hal sintesis protein, proses metabolisme, respirasi, ekskresi, dan lain-lain. Selanjutnya bentuk dari alat tubuh yang tersisa, vestigial, yang memiliki struktur 1. Umbai cacing, tulang ekor, buah dada pada pria, 2. Sisa-sisa kaki pada ular, 3. Sisa sayap pada burung yang tidak berfungsi untuk terbang seperti burung penguin, 4. Paus masa kini tidak memiliki tungkai belakang tetapi mewakili 2 sisa tulang pelipis dan kaki luhur daratnya yang berkaki 4. Selanjutnya, petunjuk paleontologi, yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang fosil, di mana fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membantu. Beberapa tokoh yang mempelajari tentang fosil adalah Leonardo da Vinci, George Cuvier, dan Charles Darwin, di mana penemuan berbagai macam fosil biasanya bagian tubuh tertentu saja. Hal tersebut karena faktor-faktor berikut, yaitu yang pertama, bagian tubuh yang organisme lunak sehingga mudah hancur dan jarang menjadi fosil. Yang kedua, terjadinya lipatan batuan bumi atau patahan bumi. Ketiga, adanya pengaruh air, angin, dan bakteri. Dari fosil yang telah ditemukan dapat dijelaskan bahwa terdapat pertumbuhan dan perkembangan yang mengarah pada evolusi bentuk dari fungsi, yaitu 1. Tubuh bertambah besar, 2. Kepala bagian depan semakin panjang, 3. Leher semakin panjang sehingga gerakannya semakin bebas, 4. Perubahan geraham depan dan geraham besar, 5. Anggota tubuh yang lain semakin panjang. Selain itu, mengidentifikasi fosil dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, cara langsung, yaitu dilakukan dengan mengukur umur fosil itu sendiri. Yang kedua yaitu dengan cara tidak langsung, yaitu dilakukan dengan mengukur umur lapisan bumi tempat fosil ditemukan. Untuk itu, biogeografi adalah di mana penyebaran geografi spesies
adalah hal yang pertama kali memberi ide akan adanya evolusi kepada Darwin. Pulau-pulau memiliki banyak spesies tumbuhan dan hewan-hewan yang bersifat endogenius, asli tidak ditemukan di tempat lain. Namun sangat erat hubungan kekerabatannya dengan spesies di daratan utama terdekat atau di pulau sekitarnya. Pandangan baru tentang evolusi, di mana sejak dikemukakan pertama kali oleh Charles Darwin, teori evolusi telah mendapat tentangan dari berbagai pihak dan rata-rata mendukung teori penciptaan atau kreatonisme, di mana terdapat kecenderungan pada teori ini yaitu penemuan model DNA oleh Weston dan Crick, di mana DNA mengandung basa-basa yang berurutan yang terdiri dari adenin, timin, guanine, dan sitosin. Yang kedua yaitu hukum penurunan sifat oleh Mendel, di mana George Johann Mendel mengemukakan bahwa penurunan sifat induk kepada keturunan disebabkan oleh faktor penentuan yang sekarang diketahui sebagai gen. Selanjutnya yaitu beberapa paham tentang evolusi. Yang pertama, evolusi tidaklah sebagaimana yang disangka banyak orang menyatakan bahwa manusia berevolusi dengan kera. Kedua, evolusi tidak berarti membuat makhluk hidup tambah bagus atau tambah intelek. Yang ketiga, evolusi tidak mempunyai tujuan tertentu. Organisme adalah hasil dari mutasi yang sukses maupun gagal tergantung dari kondisi lingkungan pada saat itu. Keempat, manusia tidak mempunyai tempat yang khusus di dalam pohon evolusi. Kita hanya salah satu cabang dari pohon itu. Kelima, evolusi tidak berhenti. Evolusi adalah proses basis dari biologi dan terus berlangsung. Keenam, banyak yang bilang bahwa tidak ada bukti-bukti evolusi. Evolusi sudah banyak diobservasi di laboratorium maupun bukti-bukti fosil. Yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.